Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabar kalian hari ini? Baik, oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita mulai dengan doa. Nah, silakan satu orang dipimpin doanya. Ya, Nian silakan dipimpin. Ya, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Mita. Mita kenapa? Sakit. Oke, ada lagi yang tidak hadir hari ini selain Mita? Tidak ada. Oke, nah masih ingat materi pembelajaran minggu lalu tentang apa? Ya, Nian, sistem periodik unsur dan sifat keperodikan unsur ya. Jadi materi pembelajaran kita minggu lalu yaitu sistem periodik unsur dan sifat keperodikan unsur. Nah, masih ada yang ingat apa itu sistem periodik unsur? Ya, Nasbi silakan. Ya, sistem periodik unsur adalah susunan unsur-unsur berdasarkan nomor atom dan sifat keperodikan unsur. Nah, kalau sifat keperodikan unsur masih ada yang ingat? Ya, Nian? Ya, betul. Jadi sifat-sifat keperodikan unsur itu terdiri dari energinisasi, jari-jari atom, dan sifat-sifat keperodikan lainnya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam materi pembelajaran kita yang baru, yaitu mengenai susunan elektron stabil. Nah, sebelum kita masuk di sini, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Nah, tujuan pembelajaran kita pada saat ini, silakan satu orang dibacakan. Ya, Nian silakan dibacakan. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu menjelaskan kecenderungan unsur untuk mencapai kestabilannya. Jadi itu tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada saat ini. Nah, silakan kalian lihat dan amati gambar di atas. Apa yang kalian pikirkan dari gambar tersebut terkait dengan materi kita pada saat ini? Ya, sila. Ya, itu adalah garam. Nah, apa rumus kimia dari garam? Rumus kimianya adalah NaCl, betul. Jadi NaCl rumus kimianya. Nah, NaCl ini terdiri dari dua unsur. Nah, Na dengan Cl. Nah, kenapa Na dengan Cl ini berikatan? Ada yang tahu kenapa mereka harus berikatan membentuk senyawa? Ya, jadi betul ya, mereka berikatan untuk mencapai kestabilannya. Jadi tujuan berikatan atau membentuk ikatan itu untuk mencapai kestabilan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas bagaimana kecenderungan unsur untuk mencapai kestabilannya. Nah, silakan satu orang dibacakan mengenai susunan elektron stabil. Ya, Nian, silakan dibacakan. Ya, jadi susunan elektron stabil itu adalah gas mulia itu sendiri atau golongan 8A. Nah, kenapa gas mulia itu dikatakan sebagai unsur yang stabil? Bagaimana suatu atom atau unsur dikatakan stabil? Nah, yang pertama itu unsur dikatakan stabil atau gas mulia dikatakan stabil karena elektronnya berjumlah 2 elektron di kulit terluar yang dikenal dengan kaidah duplet. Jadi unsur gas mulia dikatakan stabil karena dia mengikuti kaidah duplet, yaitu unsur helium. Nah, yang kedua yaitu elektronnya berjumlah 8 elektron atau disebut dengan kaidah oktet. Nah, unsur-unsur gas mulia yang mengikuti kaidah oktet ini adalah unsur-unsur selain helium tadi, yaitu neon, argon, kripton, dan lain-lain. Itu memiliki kulit terluar atau elektron valensinya sama dengan 8 atau mengikuti kaidah oktet. Sehingga itulah kenapa gas mulia dikatakan stabil karena dia mengikuti kaidah duplet dan kaidah oktet. Nah, bagaimana dengan unsur-unsur lain yang bukan gas mulia? Selain gas mulia, bagaimana cara mereka untuk mencapai kestabilannya? Ingin seperti gas mulia. Nah, silakan satu orang dibacakan mengenai cara suatu unsur selain gas mulia itu mencapai kestabilannya. Ya, jadi cara atom atau unsur lain selain gas mulia mencapai kestabilannya itu dengan cara yang pertama adalah melepaskan elektronnya, yang kedua menerima elektron, dan yang ketiga menggunakan pasangan elektron secara bersama. Oke, nah pertama yaitu melepaskan elektronnya. Nah, atom cenderung melepaskan elektronnya apabila dia memiliki elektron terluar 1, 2, atau 3 elektron.
Nah, contohnya itu adalah Na dengan nomor atom 11. Nah, yang kedua yaitu menerima elektron. Nah, atom yang cenderung menerima elektron apabila dia memiliki elektron terluar 4, 5, 6, dan 7. Nah, contohnya itu adalah fluorin dengan nomor atom 9. Nah, yang ketiga itu menggunakan elektron secara bersama. Nah, atom yang sukar melepaskan elektron, maka atom-atom tersebut cenderung menggunakan elektron secara bersama untuk membentuk suatu senyawa. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan pada saat ini, ada yang ingin ditanyakan, ada yang tidak dimengerti? Tidak ada, Ibu rasa kalian sudah mengerti dengan materi ini mengenai kestabilan unsur. Nah, kalau begitu, sekarang kalian bentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Silakan bergerak dari sekarang. Oke, sudah. Nah, di sini Ibu punya lembar kerja untuk kalian. Nah, lembar kerja ini terdiri dari 3 soal. Nah, dalam 3 soal ini, setiap kelompok wajib mengerjakan 3 soal ini. Nah, nanti sebelum kalian presentasikan, nah Ibu akan menunjuk kelompok kalian secara acak untuk maju presentasi. Nah, itu pun juga nomor soal yang akan kalian presentasikan itu akan Ibu acak juga. Misalnya nanti kelompok 3 maju mempresentasikan misalnya nomor 2. Jadi kalian sekarang belum tahu nomor berapa yang akan kalian presentasikan nanti. Jadi 3 soal ini kalian harus kerja tiap kelompok. Nanti Ibu yang akan acak nomor berapa yang akan kalian kerjakan di depan atau presentasikan di depan, oke? Nah, silakan dikerjakan dari sekarang. Waktunya 15 menit. Nah, kalau misalnya ada yang kesulitan mengerjakan soalnya, silakan ditanyakan. Ya, sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan kelompok 1 maju mengerjakan soal nomor 3, yaitu dengan soal tuliskan reaksi untuk mencapai stabil dari unsur-unsur di bawah ini, yaitu yang pertama boron, kemudian oksigen, kalium, dan kalsium. Silakan kelompok 1 maju mengerjakan nomor 3. Ya, ini jawaban dari kelompok 1. Teman-teman kelompok lain ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin ditanggapi, silakan ditanyakan. Silakan ditanggapi. Semua jawabannya sama? Ada yang beda? Oke. Nah, kalau misalnya sama, Ibu bahas sedikit ya. Nah, soalnya itu tuliskan reaksi untuk mencapai stabil dari unsur-unsur di bawah ini. Yang pertama itu boron. Nah, jawaban dari kelompok 1 yaitu dia melepaskan elektron atau melepaskan elektronnya 3. Itu jawaban dari kelompok 1. Nah, kita lihat sama-sama, boron memiliki nomor atom 5 dengan konfigurasi yaitu 1s2, 2s2, dan 2p1. Nah, di sini dia memiliki elektron valensi atau elektron keluarnya itu 3. Nah, untuk mencapai kestabilannya, apakah dia harus melepaskan 3 atau menerima 5? Nah, yang paling mudah dia adalah harus melepaskan 3 elektronnya. Nah, karena dia melepaskan 3 elektronnya, maka reaksi untuk mencapai stabil yaitu yang seperti ini. Jadi konfigurasinya itu pertama 2, 3. Kemudian setelah dia melepaskan elektronnya 3, maka dia tinggal tersisa dengan konfigurasi 1s2. Nah, untuk menuliskan kalau misalnya dia melepaskan elektron, nah cara penulisannya itu pelepasan elektronnya itu dituliskan di sebelah kanan arah panah. Itu pelepasan elektron. Nah, kemudian untuk oksigen dengan nomor atom 8. Nah, untuk jawaban dari kelompok 1, dia memiliki elektron valensi atau elektron terluarnya sama dengan 6. Nah, untuk mencapai kestabilannya, kelompok 1 mengatakan dia harus menerima elektron sama dengan 2. Nah, di sini kelompok 1 sudah betul, yaitu oksigen memiliki kulit terluar atau elektron valensi sama dengan 6, dan untuk mencapai kestabilannya dia harus menerima 2 elektron untuk mencapai kaidah oktet. Nah, dengan rumus untuk atau reaksi untuk mencapai kestabilannya itu seperti ini ya. Silakan lihat di papan, yaitu kalau dia menerima elektron, maka elektron yang diterimanya itu dituliskan di sebelah kiri arah panah. Sehingga yang tadinya dia memiliki konfigurasi elektron 2, 6, dan ketika dia menerima 2 elektron, dia memiliki konfigurasi yang stabil yaitu 2 dan 8, yaitu memiliki kulit terluar atau elektron valensinya sama dengan 8. Nah, dia sudah mencapai aturan oktet atau kaidah oktet stabil. Nah, itu ya. Selanjutnya kelompok 2
maju mengerjakan soal nomor 2 dengan soal yaitu bagaimana suatu atom unsur dapat mencapai kondisi stabil. Nah, silakan kelompok 2 maju mengerjakan soalnya. Ya, sudah selesai. Oke. Nah, ini jawaban dari kelompok 2. Jawabannya yaitu cara suatu atom mencapai kestabilan dengan cara melepaskan elektron, menerima elektron, dan kemudian menggunakan pasangan elektron secara bersama. Nah, dari kelompok lain ada yang ingin ditanggapi atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan, kalau ada yang ingin ditanggapi, ada yang tidak sama jawabannya? Tidak ada. Oke, kalau begitu kita bahas sedikit bersama ya. Jadi kelompok 2 tadi jawabannya sudah betul karena soal ini cukup mudah ya, karena kita sudah bahas bersama dalam materi kita mengenai bagaimana suatu unsur mencapai kestabilannya. Nah, caranya itu dengan cara melepaskan elektron, menerima elektron, dan menggunakan elektron secara bersama. Nah, itu jawaban dari kelompok 2 sudah betul. Nah, sekarang kelompok 3 maju mengerjakan soal nomor 1. Nah, dengan soal bagaimana unsur-unsur kalium, oksigen, magnesium, dan klorin mencapai kestabilannya. Nah, silakan kelompok 3 maju. Ya, sudah selesai. Nah, itu jawaban dari kelompok 3 mengenai bagaimana unsur-unsur mencapai kestabilan. Nah, dari kelompok lain ada yang ingin ditanggapi, ada yang ingin tanyakan. Kalau misalnya ada tidak sama jawabannya, silakan ditanggapi. Ada yang berbeda? Tidak ada. Oke, kalau begitu kita bahas bersama ya. Nah, untuk jawaban kelompok 3, yang pertama yaitu kalium. Kalium jawabannya bagi kelompok 3 yaitu melepaskan satu elektronnya untuk mencapai kondisi stabil. Ya, sudah betul. Di mana kalium di sini dengan nomor atom 19 dan dia memiliki elektron valensi atau kulit terluar sama dengan 1. Nah, untuk mencapai kestabilannya maka dia harus melepaskan satu elektron dibanding harus menerima 7. Nah, dia sangat mudah untuk melepaskan satu elektronnya. Seperti yang kita bahas tadi bahwa atom yang cenderung melepaskan elektronnya itu memiliki elektron valensi 1, 2, dan 3. Jadi dia melepaskan elektronnya 1. Nah, untuk oksigen dia memiliki nomor atom 8. Nah, jawaban untuk kelompok 3 itu jawabannya adalah dia menerima 2 untuk mencapai kestabilannya. Nah, ya sudah betul ya. Karena oksigen di sini dia memiliki elektron valensi atau kulit terluar sama dengan 6. Nah, untuk mencapai kestabilannya maka dia harus menerima 2 elektron sehingga dia stabil atau mencapai kaidah oktet. Nah, untuk magnesium dan klorin saya rasa Ibu rasa kalian sudah mungkin dapat memahami dari 2 contoh ini yaitu kalium dan oksigen. Oke, nah kalian sudah selesai mempresentasikan dan Ibu rasa kalian sudah cukup mengerti karena kalian semua sudah mengerjakan dengan benar. Nah, dari materi kita pada saat ini ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada. Sekarang kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Oke, sudah. Nah, dari materi kita pada saat ini ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada. Oke. Nah, dari materi pada saat ini ada yang bisa menyimpulkan materi kita? Oke, Nian, silakan disimpulkan. Oke, jadi betul ya. Jadi yang harus kalian pahami di sini itu adalah unsur yang stabil itu adalah unsur yang mengikuti kaidah Duplet dan kaidah oktet. Nah, seperti gas mulia dia mengikuti kaidah Duplet dan oktet. Nah, selain unsur-unsur gas mulia itu adalah unsur-unsur yang tidak stabil. Nah, cara mencapai kestabilannya itu dengan cara menerima elektron, kemudian melepaskan elektron dan juga menggunakan elektron secara bersama. Nah, dasar yang harus kalian pahami di sini adalah yaitu bagaimana membuat konfigurasi elektron. Nah, ketika kalian misalnya sudah bisa membuat konfigurasi elektron, kalian bisa menentukan kulit terluar atau elektron valensinya. Dari elektron valensi tersebut kalian bisa menentukan apakah unsur ini mencapai kestabilannya, bagaimana unsur ini mencapai kestabilannya, apakah dengan melepas, menerima, atau menggunakan pasangan elektron secara bersama. Nah, itu yang harus kalian pahami. Nah, di sini Ibu akan membagikan soal kuis. Nah, soal ini terdiri dari 5 soal. Silakan kalian kerjakan per individu atau mandiri. Nah, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit.
Ya, sudah selesai? Oke, silakan dikumpulkan. Ya, Ibu sudah memeriksa jawaban kalian dan yang memperoleh nilai atau skor tertinggi yaitu Made Rinawati. Nah, Ibu rasa di sini kalian sudah mengerti dengan materi susunan elektron stabil atau kecenderungan unsur mencapai kestabilannya, karena di sini nilai kalian sudah lumayan bagus. Tapi yang memperoleh yang tertinggi adalah nilai tertinggi yaitu Made Rinawati. Berikan aplaus kepada teman kalian. Nah, minggu depan kita akan mempelajari materi tentang ikatan ion. Nah, sebelum masuk minggu depan, kalian di rumah membuka buku atau referensi-referensi lain mengenai ikatan ion. Kalian baca-baca mengenai ikatan ion sehingga ketika kita masuk nanti akan nyambung ketika kita membicarakan tentang ikatan ion, materi ikatan ion. Oke? Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada saat ini, silakan satu orang pimpin doanya. Ya, Nian, silakan. Ya, sampai di sini pertemuan kita mengenai susunan elektron stabil. Minggu depan kita akan bertemu lagi mengenai materi ikatan ion, dan selamat beristirahat.